Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema motivasi dan kebutuhan yang beranggotakan 1. Faikoh Koirunisa NIM 005, 2. Dia Fitri Wijayanti NIM 008, 3. Aulia Indah Pratiwi NIM 081, 4. Muhammad Rais Prayogo NIM 197, 5. Winarno NIM 198. Yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mufir yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata mufir dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan, dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi justru dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan. Dalam teori motivasi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah hierarki teori kebutuhan, yaitu seseorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Yang kedua yaitu teori kebutuhan berprestasi, yaitu motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Yang ketiga adalah teori Clayton-Alderfer. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG, yang berarti Y adalah eksistensi atau kebutuhan akan eksistensi, R related, yang berarti kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, G growth, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya yang keempat adalah teori 2 faktor. Teori 2 faktor yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Yang terakhir adalah teori harapan. Motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang diingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya. Yang selanjutnya adalah model motivasi dan fungsi motivasi. Yang pertama, model tradisional. Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan digunakan sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja. Lebih banyak berproduksi, lebih banyak menerima penghasilan. Model ini menganggap bahwa para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang. Yang kedua, model hubungan manusiawi. Kontak-kontak sosial pegawai pada pekerjaannya merupakan hal yang penting, bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurang motivasi. Manajer dapat memotivasi bawahan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Misalnya, para karyawan diberi berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam pekerjaannya. Selanjutnya adalah metode dan bentuk pemberian motivasi. Metode atau cara yang digunakan perusahaan dalam pemberian motivasi antara lain: 1. Metode langsung. Motivasi yang dilakukan secara dengan memberi konsumen intensif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Hal ini bersifat khusus seperti bonus, manfaat, dan insentitas bagi pelanggan. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Motivasi tidak langsung diartikan bahwa intensif yang diberikan berupa fasilitas untuk mendukung serta mendukung semangat konsumen untuk membeli, seperti pelayanan yang memuaskan, meningkatkan kualitas barang, dan sebagainya. Poin D. Definisi kebutuhan dan teori kebutuhan. Hierarki kebutuhan mengikuti teori pluralisme bahwa seseorang bertindak karena dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Maslow percaya bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang bertingkat. Artinya jika kebutuhan pertama tidak terpenuhi, tingkat permintaan yang dipenuhi tampaknya menjadi kebutuhan primer. Kemudian jika kebutuhan tingkat kedua terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya hingga kebutuhan tingkat 5.
Dasar teori kebutuhan Maslow dikutip Robin dan Judge 2008. Manusia adalah makhluk sosial, sukarela, dan selalu ingin lebih. Keinginan ini terus-menerus dan akhirnya akan berhenti ketika akhir hayatnya tiba. Kebutuhan yang terpuaskan tidak bertindak sebagai motivator bagi pelaku, hanya kebutuhan yang tidak terpenuhi yang melakukannya. Kebutuhan manusia tersusun berlapis-lapis. Inti dari teori Maslow bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan tingkat terendah adalah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan tingkat tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan didefinisikan sebagai berikut. Fisiologis kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit. Keselamatan dan keamanan, safety and security, kebutuhan untuk bebas dari ancaman, yaitu dari peristiwa atau ancaman lingkungan. Yang selanjutnya adalah rasa memiliki. Kebutuhan akan teman, afiliasi, interaksi, dan cinta. Harga diri, kebutuhan akan harga diri dan rasa hormat terhadap orang lain. Baik, yang selanjutnya adalah teori kebutuhan. Yang pertama, menurut teori ERG at Alderfer dikutip Robin and Judge 2008, setuju dengan teori Maslow bahwa setiap orang memiliki kebutuhan hierarkis, namun hierarki kebutuhan mencakup 3 kelompok kebutuhan, yaitu eksistensi, kebutuhan yang dipenuhi oleh faktor-faktor seperti makan dan minum, udara, upah, dan kondisi kerja. Keterkaitan, kebutuhan yang dipenuhi melalui hubungan sosial dan interpersonal yang bermanfaat. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan, kebutuhan yang dipenuhi oleh individu dengan memberikan kontribusi yang kreatif dan produktif. Penerapan orientasi segmentasi hampir sama dengan teori Maslow, karena teori tersebut merangkum 5 tingkat hierarki kebutuhan menjadi 3 tingkat. Melanjutkan dari teori kebutuhan setelah teori ERG Alderfer. Yang kedua yaitu teori 2 faktor diri Herzberg. Herzberg mengembangkan teori kepuasan yang disebut teori motivasi 2 faktor. Kedua faktor ini disebut faktor yang tidak memuaskan dan faktor yang memuaskan. Yang ketiga, teori kebutuhan McLellan. Teori kebutuhan belajar melalui hidup dalam budaya. Orang belajar tentang kebutuhan dengan mempelajarinya. McLellan mengusulkan 3 kebutuhan untuk belajar melalui budaya, yaitu prestasi, kepemilikan, dan kekuasaan. Untuk mengukur perbedaan individu dalam memenuhi kehidupan, thematic perception test atau TET adalah tes proyektif yang digunakan dalam penelitian McLellan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan seseorang. Kebutuhan yang dirasakan konsumen. Kebutuhan yang dirasakan konsumen atau felt need ada 2, yaitu faktor diri konsumen sendiri atau fisiologis. Contohnya rasa lapar, rasa haus. Yang kedua, faktor luar konsumen. Contohnya aroma makanan dan iklan. Kebutuhan yang dirasakan konsumen dibedakan berdasarkan utilitarian needs, felt needs, dan expressive needs. Tujuan adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku berorientasi tujuan, artinya bahwa seorang konsumen harus memiliki tujuan dan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan generik dan tujuan produk khusus. Tujuan generik merupakan kategori umum dari tujuan yang dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya yaitu membeli rumah dan membeli beda. Tujuan produk khusus merupakan produk atau jasa dengan merek tertentu yang dibeli konsumen sebagai tujuannya. Contohnya, keinginan membeli rumah di kompleks tertentu dan membeli beda untuk menghilangkan rasa gatal dan bau. Contoh tujuan generik. Yang pertama, kegiatan untuk memiliki rumah. Sedangkan tujuan produk khusus, contohnya keinginan memiliki rumah di kompleks tertentu. Tantangan pengukuran dalam riset motivasi atau kebutuhan konsumen. Motivasi yaitu kebutuhan merupakan variabel yang sangat penting terhadap mereka yang bertujuan untuk memengaruhi perilaku konsumen. Dan apabila dalam kebutuhan atau motivasi dapat diukur dalam dan dipahami bahwa sangat mungkin untuk menentukan posisi dalam upaya pemasaran secara efektif dengan konteks tujuan dari konsumen. Beberapa rancangan metodologis terhadap pengukuran. Yang pertama yaitu inventaris. Penelitian yang distandarkan kebutuhan dapat diukur berdasarkan pada inventaris penelitian yang distandarkan dalam konseling klinis dan psikoterapi. Metodologi ini selanjutnya mengarah ke bidang pemasaran. Berdasarkan dari pengalaman dapat menunjukkan bahwa peralatan yang didesain guna melakukan diagnosis individual, misalnya tes noda, tinta Ricot, tidak berperan dalam penelitian pemasaran dengan sampel besar. Selanjutnya yaitu pertanyaan
EQ, yaitu dengan menentukan serangkaian pertanyaan setuju atau tidak yang diskalakan dan meliputi dari berbagai bidang, kemungkinan motivasi dan minat. Metode penelitian motivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode wawancara mendalam, yang kedua yaitu metode tes proyektif, dan yang terakhir yaitu metode kelompok fokus. Poin selanjutnya yaitu keterkaitan antara motivasi dan kebutuhan konsumen. Teori hierarki kebutuhan menurut Sudarmayanti tahun 2007. Teori ini diperkenalkan oleh seorang psikolog Abraham Maslow. Nah, psikolog Abraham Maslow lalu menggolongkan kebutuhan-kebutuhan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisik, kemudian ada kebutuhan keamanan, kemudian yang ketiga yaitu ada kebutuhan sosial, kemudian yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini yang menyangkut kebutuhan untuk menempatkan diri individu dalam lingkungan dan untuk pengembangan diri. Kebutuhan ini dapat berupa adanya tuntutan untuk pengembangan, berupa adanya tuntutan untuk pengembangan karir yang jelas, pekerjaan yang menantang, dan lain-lain untuk pengembangan diri. Kebutuhan ini dapat berupa adanya tuntutan untuk pengembangan karir yang jelas, pekerjaan yang menantang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan motivasi kerja dan kepuasan kerja. Menurut Wibowo tahun 2010, penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Karena kepuasan dengan supervise juga mempunyai hubungan yang sangat berpengaruh dengan motivasi. Kemudian sebagai contoh, manajer dapat meningkatkan motivasi kerja melalui berbagai usaha untuk meningkatkan sebuah kepuasan kerja. Nah, terdapat hubungan yang sangat jelas antara kebutuhan dan motivasi. Hubungan ini menunjukkan saling melengkapi kebutuhan tingkat tinggi dan motivator dan kebutuhan tingkat rendah. Kemudian kebutuhan tingkat rendah harus terpenuhi sebelum melengkapi kebutuhan tingkat tinggi. Nah, kebutuhan tingkat tinggi menurut Maslow berfungsi untuk memotivasi orang khususnya. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.